Sore teman-teman, kita mulai ya market review kita ya untuk hari Senin. Senin tanggal berapa hari ini? Tanggal 26 Februari. Wah, ini bulan kedua Februari aja udah mau habis ya. Cepet banget ya. Oke, mari kita lihat ya. Pertama kita ke indeks harga saham gabungan dulu. Ya, ini moga-moga masih sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi turun dulu ini ya. Moga-moga seperti itu. Jadi buat apa ya, dividen hunter itu kan akan dapat minimal ada inilah ya, barang-barang yang lebih murah atau terdiskon gitu harganya ya. Nah, kemudian pergerakan indeks yang turun ini itu juga untuk saham-saham pilihannya kita juga masih cukup bertahan ya di situ ya. Jadi ya kita nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya cuma penurunannya aja tinggal mau berapa jauh ya. Nah, isu yang paling hangat untuk saat ini yang mungkin akan diperhatikan oleh market itu adalah soal pemilu ya, terutama untuk sengketanya. Ya, ini mungkin tanggal berapa ya? Tanggal 10 sampai 20 Maret itu udah akan ada pengumuman secara resmi. Nah, nextnya itu setelahnya apa? Ya, apakah jadi hak angket atau lari ke MK ya atau seperti apa? Jadi ini yang kita mau lihat ya. Tapi kalau misalnya versi quick count kita udah tahu kan siapa yang menang kan. Cuma kan versi quick count ini kan tidak bisa menjadi sesuatu yang apa yang menjadi hasil resmi kan. Jadi mau nggak mau harus tunggu hasilnya KPU. Nah ya jadi ini tinggal kita ikutin aja lah ya. Moga-moga terus mereda ya. Terus habis itu tidak mempengaruhi pergerakan apapun dengan indeks ya. Ini pertama. Kedua adalah memasuki bulan Ramadan sebentar lagi. Kita masih ini ya dipusingkan dengan harga beras yang naik ya, harga beras yang naik. Nah, kemudian mungkin nanti sebentar lagi, karena ini kan akhir bulan ya, biasa akan ada pengumuman harga BBM ya, terutama untuk yang non subsidi. Jadi itu kemungkinan akan ada kenaikan harga BBM non subsidi. Ingat ini non subsidi ya. Nah, jadi ini dua ya. Jadi beras masih terus melangit, kemudian ya sempat barangnya barangnya bukan sempat ya, memang kosong di lapangan. Ya ada beberapa tempat juga katanya kosong gitu ya. Nah, kemudian yang harga BBM, nah kemudian karena masalah-masalah ini ya nggak tahu diikuti oleh kenaikan harga minyak juga, minyak goreng maksudnya ya. Minyak goreng, ada kenaikan harga apa lagi gitu ya, terutama untuk yang bahan-bahan pokok lah ya. Karena ini kebiasaan yang terjadi menjelang bulan puasa. Ya, ini kayak siklus aja ya, seperti sebuah siklus. Ya, kemudian hari ini kita mau bahas apa? Hari ini sebenarnya saya mau bahas itu adalah saham ayam-ayam. Ya, ayam-ayam. Ini hari ini udah cukup bagus ya saham ayam-ayam. Jadi kita akan coba bahas saham ayam-ayam itu akan seperti apa. Ya, ini kita lihat paling saya akan bahas cuma tiga aja ya. Tiga ya, kalau yang satu itu kan masih digocap kan. Jadi kita bahas pertama itu adalah Cepin. Ya, Caron Popan Indonesia. Apa yang mau kita lihat dari Caron Popan? Ya, ini yang IG ya. Kemungkinan besar kita nggak bisa tampilin sampai benar-benar full semua chatnya ya. Tapi ini kalau nanti teman-teman mau yang di IG ya, mau lihat lebih lengkapnya ya berarti lari ke YouTube ya. Oke, nah kalau yang IG, bukan sorry IG lagi, yang grafik ya untuk yang dicepin, teman-teman kalau misalnya lihat dari grafik ya, itu kan masih dalam keadaan sideways ya. Kalau ini kegedean, teman-teman bisa pakai chart weekly. Nah ini kalau lihat weekly, ini daerah sideways ya. Ya dia masih ngebest daerah situ. Jadi kalau saya tandain, berarti ini adalah high-nya, ini daerah high, dan low-nya itu di mana? Low-nya di daerah sini. Oke, saya tebelin biar kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi itu adalah range ya. Ini adalah range untuk cepinnya ya. Jadi kalau dia range ya berarti ranging. Nah, yang kita mau tunggu sekarang adalah ini rangingnya udah mau kelar apa belum? Ya, dia mulai akan ada perubahan pada karakternya atau tidak ya. Jadi kita lihat ini kali ini weekly ya. Kita lihat ke minor. Ini adalah daily-nya. Ya, jadi kalau daily ya teman-teman tinggal cari internal ya, internal market strukturnya, struktur market di internalnya. Ini kita lihat ada semacam double top ya. Nih saya tinggal gedein. Teman bisa lihat dia udah close di atas atau belum. Nah, ternyata enggak ya, dia cuman shadow doang nih.
Ya, ini cuma shadow doang. Jadi dari high yang ini gede banget ya. Nih, high yang ini ya ditutup cuman dengan shadow. Jadi nggak close di atas. Jadi ini masih berlaku ya, masih berlaku rangingnya. Oke. Jadi ini adalah struktur internalnya. Jadi kalau teman-teman lihat ya pergerakannya, ini adalah struktur internal yang orang sering bilang ini adalah double top, kemudian dia turun ya. Dia bergerak turun, nah turun sampai kemana nih? Apakah dia akan retest ke low ini? Ya, low ini atau enggak? Nah, bagaimana melihatnya? Pertama, kita lihat ya support resisten. Ini adalah support resisten. Nah, kalau misalnya dia nanti mau spring, kita anggap ini adalah stage 1 yang kecilnya. Kecilnya saja. Kalau yang gedenya kan ini. Ya, ini gedenya. Nah, kalau nanti dia mau spring, seandainya dia mau spring, berarti dia akan tembus ke bawah ini. Ya, di bawah ini dia akan menguji ini. Menguji 3.800. Oke, nah hari ini gimana? Hari ini sebenarnya udah ada pergerakan. Jadi ini adalah low-nya. Ini low yang pernah tercipta sebelumnya. Ini low. Ya, kemudian habis itu low-nya tidak berhasil ditembus. Ya, tidak berhasil ditembus, kemudian naik kembali. Nah, ini kalau dia naik ya, kita mau lihat adalah arahnya ke sini. Oke, nih ya, arahnya ke berapa nih? Ke 5.800. Jadi kalau dia bisa ngebreak 5.800, nah ini minornya. Minornya sudah terjadi change of character. Ini di daerah sini nih, ya. 5.800. Jadi kalau dia bisa break ini sudah minornya sudah change of character. Nah, apa yang kita lakukan untuk si Cepin? Yang kita lihat itu pertama, trennya di time frame yang gede itu adalah masih dalam keadaan bearish ya, masih dalam keadaan sideways. Itu ingat dulu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia sentimen-sentimen ini ternyata berefek kepada saham ayam-ayam ya, maka di minornya ini di daerah daily-nya itu akan terjadi change of character atau market structure shift atau change of character itu namanya apa ya? Ya perubahan pada trennya. Jadi itu minornya itu akan terjadi perubahan pada trennya. Nah, bagaimana cara kita tahu? Kita lihat ya, ini tren terakhirnya nih di daerah sekitar April 2023 ya sampai sekarang gitu ya. Itu dalam keadaan sideways ya, dalam keadaan sideways. Jadi kalau kita lihat hanya range ini saja, range ini ya ini kita anggap ini adalah set 1, kita tinggal nunggu apakah nanti dia ada spring apa enggak. Kalau dia tidak ada spring, maka ini akan ada higher high, higher low. Ini minornya nih, daerah daerah sini ya. Ini akan ada higher high, higher low. Ya, terus naik, ngebreak. Ya, pada saat dia ngebreak, ini kan teman-teman juga bisa lihat ya. Ada range lagi di daerah sini. Ya, ada range lagi daerah sini. Nah, kemungkinan besar antara ini atau ini dia akan membentuk base. Oke, jadi kalau saya kotakin, bentar ya. Nah, ini saya kotakin. Jadi kalau dia ngebreak, jadi ini ada peluang di sini masih akan terjadi SOS dulu sebelum akhirnya naik kembali. Ya, ini yang mau kita lihat dari si Cepin ya. Nih kalau teman-teman ya saya gambar ya. Ini potensinya ya. Ini kira-kira ini kalau dia range, kemudian dia naik, kemudian dia breakout dari kotak ini ya, kemudian dia sempat range ya, kemudian dia naik kembali, nguji ini ya, kemudian turun, bikin higher high low, nah, baru habis itu nge-break gitu ya. Nih kalau di IG lihatnya ke sini deh. Nah, kurang lebih begitulah ya. Oke, soalnya kalau saya geser harus gambar lagi. Jadi ini yang kita mau lihat dari Cepin. Nah, kalau teman-teman yang konservatif, kita lebih baik tunggu dia di atas 5.800. Ya, kalau teman-teman agresif, kita tinggal menunggu aja apakah dia ada spring apa enggak. Ya, kalau dia ada spring, ya berarti dia ada peluang dia akan retest kembali ke bawah. Ya, nextnya itu adalah dia bikin LPS, LPS, ya terus habis itu nih ada range-nya, terus blast gitu ya ke atas ya. Kurang lebih untuk si Cepin. Ini yang mau kita lihat. Jadi ya candle satu ini itu belum mana sih? Nah ini candle satu ini belum bukan berarti dia akan
oh ini udah uptrend nih, nanti dia akan terus naik. Ya ini belum ya. Belum, bahkan kalau misalnya besok, ini kan candle sih cukup bagus. Kemudian volumenya juga cukup gede ya. Tapi mungkin nanti dia akan menguji resisten di atas. Ya, ini kan ada kayak daerah namanya supply demand ya. Sebentar. Ya, ini daerahnya. Kayaknya nanti masih akan menguji lagi daerah sini. Ini yang saya bilang kalau misalnya dia break pun ya nanti mungkin masih akan ada LPS gitu loh ke atas. Ini nanti mungkin akan jadi daerah LPS-nya. Ini LPS pertama nih, daerah sini. Ya, oke. Nah, habis itu nanti mungkin dia akan naik. Nah, ini daerah SOS-nya. Yang di atas nih, ini daerah SOS-nya. Gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman, ya kalau misalnya mau, cuma mau swing doang sampai ke atas ya, nah, teman-teman lebih baik tunggu dia berhasil ngebreak nggak daerah sini. Ini berarti daerah 4.900 sampai 5.200. Ya, kurang lebih 4.900 lagi. 5.000 sampai 5.200. Ini daerah supply demand-nya ya. Ya kayak resistennya lah. Ini teman bisa lihat kan daerah sini kan ada base tuh. Ini daerah sini kan ada dia sempat ngebase kan. Nah, dia mungkin akan balik lagi ke sini, tes uji apakah mampu untuk lanjut atau enggak. Ya, jadi daerah 5.000 sampai 5.200. Oke. Itu untuk cepin. Nah, habis itu kita ke JPFA. Ya, kalau pergerakannya benar, itu harusnya mereka saling mendukung ya pergerakannya. Kalau bisa lihat JPFA hari ini juga sama, hari ini naik berapa? Hari ini naik 4% ya. Nah, apa yang kita lihat dari JPFA, cek ke weekly deh ya, biar nggak tahu gede. Nah, teman-teman bisa lihat JPFA itu juga sama kondisinya dalam keadaan sideways ya, sideways ini lumayan gede ya. Kalau teman-teman gambar strukturnya, ini saya mulai dari sini aja ya. Sini, ini kalau ini low, ini adalah low-nya. Ini low, ya ini daerah low. Oke, terus habis sudah naik, sempat retest ke bawah, terus habis itu naik kembali. Jadi ini adalah trading range ya, sampai ke atas itu. Nah, ini trading range-nya nih. Gitu. Ya, teman-teman bisa lihat kan. Jadi masih dalam keadaan sideways. Ini pergerakannya masih dalam keadaan sideways ya. Nggak kemana-mana kan? Ya, kalau teman-teman mau, ini teman-teman juga bisa taruh ini sebagai sebuah trend line di sini. Nah, kita tinggal tunggu aja. 1, 2, 3. Ini kan udah sebuah trend ya. Oke, nah ini yang weekly. Terus kita lihat ke daily. Nih, di daily teman-teman bisa lihat kan, ya. Pergerakannya, oke, saya naikin. Pas. Ini adalah low-nya. Jadi kalau trendnya akan berakhir, itu berarti kan dia harus tembus 3.080 ya, 3.080. Jadi kalau misalnya nih, 3.080 nih, kalau kita mau, oke, gue kalau mau agresif, berarti teman-teman tinggal tunggu dia minimal break trend line, kemudian nih ya minimal break trend line, ya atau seenggaknya dia bikin udah membuat higher high low secara minor. Pergerakannya kan dari yang high itu. Nah ini nah oke ya. Pergerakan dari high ini menuju ke bawah kan, berarti dia retest ya. Oke, dan tidak tidak turun sampai ke bawah, tidak turun sampai ke low-nya itu di sekitar 298 atau 300 ya. Dia tidak turun ke situ, tapi udah mulai naik kembali. Nah, kalau teman-teman lihat struktur internalnya, ini udah sempat ngebreak nih. Ya, teman-teman yang lain teman-teman gambar sendiri. Nah, ini udah ngebreak. Nah, kalau dia udah ngebreak, ini secara uh, internalnya ya. Nah, ini berarti akan jadi low yang baru nih. Ini low yang baru. Oke. Jadi nanti dia akan retest ke sekitar 770. Jadi kalau dia memang udah berencana untuk naik, maka dia tidak akan turun sampai ke bawah 770. Dia tidak akan turun ke bawah itu. Kalaupun dia turun sampai ke bawah itu cuma shadow. Ya, jadi tidak di close di bawah 770. Ya, nah jadi ini ada peluang dia akan naik. Akan ada peluang untuk naik. Jadi ini kalau untuk saat ini trading range-nya itu segini. Nah, ini buat teman-teman yang swing ya, seginilah ini trading range-nya. Dari 770 sampai ke atas dulu ke 2.260 itu juga udah cukup gede ya range-nya ya.
Range-nya itu berarti besar apa? Itu aja sudah sekitar 193%. Nah, apakah mungkin gitu ya pergerakan JPFA itu sampai setinggi itu? Ya, everything is mungkin. Sangat mungkin, semua tidak ada yang mustahil di market ya selama market mengkonfirmasi pergerakan tersebut. Jadi karena itulah makanya sekarang yang kita mau lihat itu adalah pertama sinyal untuk JPFA. Kalau teman-teman mau yang di minor, teman-teman tungguin dia break trend line. Ya, trend line kan satu, ini kena satu, kena dua, kena tiga. Ini tiga ya. Ini tiga nih. Ini satu, ini satu. Terus di atas tuh ada dua. Ya, jadi ini trend line sebenarnya udah cukup valid lah. Nah, kalau dia bisa break trend line, ya break trend line itu bisa menjadi sebuah sinyal awal buat teman-teman masuk. Jadi kan kita bisa aja skenario-nya begini. Oke. Bentar. Ya, jadi dia break, ini break, ini ambil dulu ini, kemudian pullback, ya pullback, terus habis itu bikin higher low lah, ya daerah sini lah, terus naik gitulah, higher low, kurang lebih begitu. Ya ini kalau sentimennya itu cocok ya dan bisa menggerakkan pergerakan dari JPFA termasuk Cepin. Jadi ini mereka pasti akan saling mengkonfirmasi JPFA, Cepin. Jadi kalau Cepin jalan, JPFA itu harusnya jalan. Oke, kalau Cepinnya sudah mulai uptrend, JPFA-nya juga harusnya uptrend. Ini yang kita sebut sebagai market apa sorry kok market sih apa sektor ya masing-masing sektor itu saling mengkonfirmasi ya saham-saham di dalam sektor itu juga mengkonfirmasi pergerakan sektornya gitu ya. Oke, nah ini untuk si JPFA. Jadi teman-teman kalau bisa lebih baik tunggu dia break trend line. Ini kita lihat EMA 200-nya ada di mana? EMA 200-nya ada di sekitar 1.200. Jadi kalau sekarang masih 1.100-an ya maksudnya wajar ya. Kita berarti teman-teman bisa tungguin dia break kemudian stay di atas EMA 200 juga is okay. Ya, kalau teman-teman menggunakan patokan EMA 200 buat mengetahui trendnya. Kalau sekarang kan dia di bawah EMA 200 kan. Volumenya betul udah gede banget ya dan kita berharap volume yang besar ini itu terus berlangsung ya sehingga pergerakan nanti ke atasnya juga terus dikonfirmasi oleh volume. Ya jangan nanti udah naik ya tapi dia akhirnya momentumnya mengecil. Nah, kalau ini momentumnya mengecil berarti akan ada koreksi. Ya, ini ya. Jadi nggak usah sampai FOMO ya, nggak usah sampai apa kejar-kejaran karena satu candle itu belum mencerminkan apapun dari pergerakan harga itu. Satu candle hari ini itu belum mencerminkan apapun ya dari pergerakan harga ya kita lihat posisinya untuk tren besarnya itu masih dalam keadaan sideways ya tren besarnya masih dalam keadaan sideways kemudian di minornya itu belum terjadi perubahan karakter untuk trennya yang mungkin akan berubah gitu ya akan terjadi reversal itu kelihatannya belum ya jadi candle satu ini itu belum mencerminkan apapun pada pergerakan harga. Oke, kecuali teman-teman tradingnya di time frame 1 menitan itu mungkin beda ya. Tapi kalau kita kan tradingnya di daily ya, daily, weekly gitu kan. Ya candle satu ini belum mencerminkan apapun ya, kecuali kalau teman-teman kita lihat kan dia udah close di atas high dari candle sebelumnya ya. Ya ini berarti cuman mengatakan bahwa emang iya ada potensi pergerakan JPFA ini itu akan bergerak menuju ke EMA 200 bahkan sampai ke trendline. Ya potensinya seperti itu. Tapi apakah itu bisa memberikan kepada kita sinyal untuk masuk? Ya jelas belum. Ya kalau aturan yang kita terapkan ya jelas belum. Kita butuh dia bikin higher low. Ya minimal di minornya lah ada higher low. Sehingga kita tahu di mana kita taruh stop loss-nya. Terus habis itu minimal ada konfirmasi bahwa trendnya walaupun di minor ya. Karena kalau teman-teman tradingnya di minor, ya berarti ini adalah trading swings gitu ya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah kita ikutin pergerakan strukturnya. Nah, kalau memang plannya di awal itu adalah minor, berarti kita cuma buat swing.
Ya, kita buat swing. Jadi mungkin tidak akan tidak akan teman-teman keep sampai ke atas ya, ke daerah high-nya. High dari range itu ya. Ini yang teman-teman harus perhatikan ya, trading plan semua ya. Oke. Nah, terus habis itu saham yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah Main ya, Main. Ini kenapa kita bahas terakhir? Karena memang pergerakan ini memang geraknya terakhir ya, geraknya terakhir. Kemudian pergerakannya juga ya cenderung kalau saya boleh bilang dia lelet, ya memang agak lelet gitu ya. Tetapi kalau dia bergerak itu juga bisa bisa aja ada pergerakan-pergerakan yang kenceng-kenceng. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Pergerakan Main. Ini saya ituin Main. Nah, di Main sendiri, Main ya. Kita lihat weekly dulu deh ya, biar kecil gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Main pergerakannya itu dia turun, kemudian udah sideways. Ini ya, pergerakannya sudah sideways. Jadi kalau saya tandain ini adalah low-nya dan saat ini dia ada di sekitar low itu ya. Jadi ini adalah range-nya. Saya balik ke daily aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya kan sudah ranging. Ya, udah range. Ini adalah range-nya pergerakannya si Main. Sebentar, saya turunin dulu biar pas. Nah, ya, ini adalah pergerakannya. Jadi range. Jadi semua apa namanya semua emiten yang berhubungan dengan ayam-ayam ini itu mengkonfirmasi bahwa trendnya itu adalah sideways. Ya, trendnya itu adalah sideways. Cuma range-nya itu mungkin ada yang gede, ada yang kecil ya. Kalau ini range-nya ya lumayan gede juga lah ya. Dari 384 sampai ke 965. Ya, ini range-nya. Nah, tetapi mungkin ya teman-teman kalau misalnya lihat dari pergerakannya teknikalnya si Main, ini mungkin lebih 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 asik ya ngelihatnya ya. Oke, nah kita lihat ya ini sepotong. Nah, apa yang kita lihat dari ini si Main, kita bisa sebenarnya bisa memetakan range-nya. Ya, fase-fasenya teman-teman udah bisa petakan. Ini adalah sebentar. Ini agak susah juga ya. Ya, oke. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau kita kasih 9 baik tes, maka teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah pergerakan yang membatalkan pergerakan turunnya ini di sini. Oke. Sehingga terjadi klimaks di sana. Ya ini Main ya. Ini pergerakan ini kan turun ya, downtrend, kemudian setelah itu dia bergerak sideways. Oke, ini udah mulai sideways kan. Ya udah mulai bergerak sideways ini ya. Kemudian kita lihat ini secondary test. Ini AR terus habis itu dia masih sempat naik ke atas. Nah, ini berarti udah di daerah fase B ya, fase B. Nah, ini kita tinggal tunggu nih C-nya jadi nggak. Ya C-nya itu nanti akan ada apa pergerakan spring atau enggak. Kalau tidak, nah saya gedein ya. Kalau tidak, maka teman-teman bisa lihat apa yang sedang ditunjukkan oleh Main di daerah sini. Oke, kemudian EMA 50, 220 juga daerah situ. Ya, ini cuma hari ini momentumnya kurang kencang aja nih untuk si Main. Oke, ini untuk si Main ya. Jadi kalau teman-teman udah diterangin begini harusnya udah nangkep lah ya. Kita ngelihat ada money spot di daerah ujung sini. Ini kalau saya tarik trendline kayaknya bisa nih. Oke, nah ini ya. Jadi dia harusnya akan semakin mengerucut. Nah, kalau yang minimal udah ada satu lah yang dapat kita bisa lihat ada setupnya ya. Jadi ini mungkin apa ya? Seenggaknya memberikan kepada kita ada peluang atau kesempatan untuk bergeraknya saham IMM ini itu lebih gede. Ya, ini kalau kita lihat Main itu kan sebenarnya udah di ujung ya. Ya udah di ujung. Nah, ujungnya ini masalahnya itu berapa lama? Ya, berapa lama? Apakah benar kenaikan dari telur ya, kemudian bentar lagi masuk bulan puasa di mana siklus untuk ayam-ayam ini mulai masuk ya, mulai terjadi. Ya, ini kira-kira cocok nggak ya dia di
ini kayak misalnya Ki main ya, dia udah mulai nanti masuk ke money spot, kemudian ada momentum yang nongol di situ. Hari ini belum, ya, hari ini belum nongol nih momentum hari ini. Lihat tuh shadow-nya kan akhirnya turun lagi kan. Ya kita harapkan kan kalau setelah money spot teman-teman tahu kan pasti akan ada sebuah pergerakan yang sebuah apa namanya sebuah candle yang gede ya, yang gede pasti akan nongol. Nah ditambah lagi ya ini kalau saya gedein ternyata di daerah sini ada gap. Nah oke, ini ada gap, ini gapnya ya. Ini gap. Ya, ini gap ya, daerah sini ada gap untuk si main. Benar ya, teman-teman kalau lihat di chat teman-teman pasti ada gap di situ ya. Nah, kita mau lihat nanti apakah nanti tiba-tiba ada pergerakan begini dulu. Thread gitu ya, nanti cuma shadow doang, habis itu dia naik kembali. Ya, ini tinggal teman-teman lihat skenario-nya seperti apa. Jadi ini kita mau tunggu. Satu, money spot-nya kita mau tunggu. Ya, money spot-nya kita mau tunggu. Tunggu dia mungkin berlangsungnya seperti apa. Nah, pada saatnya membentuk money spot, karena di bawah sini ada gap, ya, di bawah sini ada gap, ya apakah dia nanti akan ada sebuah pergerakan turun nanti akhirnya menghasilkan shadow top, ya nutupin gap, terus habis itu baru kembali naik. Ya ini main teman-teman tinggal perhatikan. Kalau suka dengan JPFA ya sudah berarti teman-teman tinggal ngikutin pergerakan JPFA. Kalau lebih cocok dengan cepin ya teman-teman tinggal ikutin pergerakan cepin. Kalau misalnya kayaknya kalau setupnya saya lebih cocok dengan si main gitu kan, ya udah berarti teman-teman tinggal ikutin main. Pilih salah satu, jadi nggak perlu harus dimasukin tiga-tiganya atau semuanya teman-teman masukin, nggak usah. Ya, jadi ini skenario-skenarionya. Jadi kalau untuk main, kita ngeliat ini kan ada gap. Ini kan ada gap di situ. Ya, bisa jadi nanti skenario-nya adalah pergerakannya adalah turun, kemudian cuma untuk nutupin gap, akhirnya cuma menghasilkan shadow. Ya, next-nya itu adalah nanti dia pasti akan ada LPS-nya. Ini kan udah di ujung-ujung semua tuh. Ya, ini untuk yang main terutama ya. Itu udah di ujung. Jadi kita cuma tinggal menunggu fase D-nya. Fase C-nya ada nggak? Fase C-nya nongol apa enggak? Kalau fase C-nya nggak nongol spring, ya berarti dia akan langsung ke fase D. Ini yang kita harapkan ya. Ini fase D. Nah, begitu dia fase D, berarti kita tinggal ikutin LPS-nya. Ya, nah sekarang tugas teman-teman adalah cari sentimennya. Cari sentimennya. Ini kira-kira terus menguat nggak sentimennya? Kalau sentimennya terus menguat, berarti ini peluang untuk dia membentuk setup yang kita mau itu lebih lebih besar. Ya, ini yang kita lihat. Oke? Oke, saya pikir ya cuma ini aja. Kalau WMU udah jelas ya, kita nggak mungkin, teman-teman nggak mungkin trading di situ juga. Ini ya sideways, bener. Sidewaysnya itu ada di gocap. Ya, jadi ini nggak mungkin kita tradingkan di sini. Oke, jadi ya udah ini lupakan aja. WMU, WMPP, kayaknya juga sama ya gocap ya dia. Bener, 50 juga. Ya kan? Nah, jadi WMU, WMPP ya udah nggak usah. Jadi daripada kita kejebak di situ kan, jadi tetap ambil yang tiga itu saja. Cepin, CPFA, Jafta, sama main. Ya, teman-teman bisa lihat ya, di SMR kan. Secara trendnya sebenarnya udah uptrend. Ini udah up, kemudian di sini lagi pullback-nya ya. Pullback, pullback, pullback gitu ya. Nah, ini adalah daerah pullback-nya. Ini daerah pullback. Ini daerah pullback. Oke. Ini adalah daerah pullback untuk JSMR. Tapi pergerakan trendnya itu masih up. Ya, masih up. Ini kan di weekly kalian dia uptrend. Karena dia uptrend, yang kita mau cari itu adalah struktur yang membentuk uptrend. Jadi dia sejalan dengan struktur besarnya. Jadi apa major trendnya itu sama, minor dan majornya itu sama. Nah kita lihat ya sekarang ya. Oke ya ini adalah pergerakan turunnya. Nih, jadi pergerakan ini yang dari sini ke sini itu membentuk range ya. Oke, bentuk range. Kemudian dia sempat naik ya, terus dia sempat naik ya, kemudian nah ini ya, ini sempat naik, udah break kan? Ya, berarti ini low-nya di sini. Ini low yang baru. Ini saya bikin minor ya. Ini low yang baru. Nah, next habis itu dia turun. Dia turun, dia turun, dia turun, tetapi masih belum bisa ngambil yang low ini. Ya, low ini cuman di false doang. Ini di false doang. Terus next dia langsung naik. Ini dia turun. Oh, ini volume lumayan gede ya. Ini turun, tetapi dia balik dengan cepat. Benar ya?
Dia balik dengan cepat. Nah, oke. Nah, pada saat dia balik dengan cepat, kita mau cek apa? LPS-nya. Oke, nih, teman-teman lihat ya. Ini LPS ya. Saya kotak-kotakin aja ya. Ini satu. Nah, nextnya apa? Nextnya kita tunggu dia pullback. Nah, ini kan nanti nanti pasti akan ada komentar lagi nih. Kalau dia pullback, lu orang berani ngambil apa enggak? Oke ya, ini kalau misalnya dia pullback, lu berani ambil apa enggak gitu kan? Nanti kalau misalnya komentarnya pasti begitu. Nah, soal berani ambil apa enggak, ini pertama teman-teman lihat ya, sentimennya dulu. YSMR itu kan menguasai hampir boleh bang sebagian besar tol yang ada di Indonesia kan. Dia mengoperasikan. Nah, itu kira-kira pendapatannya bertambah nggak dengan dia mengoperasikan tol baru? Ya, terakhir itu kalau saya tidak salah tol yang di Palembang ya. Namanya apa gitu ya. Tol Palembang itu sudah mulai berbayar. Kemudian MBZ Cikampek itu sudah naik lagi ongkos tolnya ya. Sudah naik lagi. Ya, kemudian nanti bentar lagi Lebaran. Itu biasanya penggunaan tol itu gede ya. Kemudian kemarin itu yang Natal, tahun baru Imlek, pemakaian tol juga tinggi. Betul ya? Ya. Jadi kalau teman-teman mau price in untuk laporan keuangan Q1-nya di 2024, itu kelihatannya akan cukup bagus. Benar ya? Nah, nanti untuk Q2-nya gimana? Q2 itu ada Lebaran. Di mana Lebaran itu ya sama kayak yang sudah teman-teman ketahui lah ya, di mana apa kegiatan mudik itu hampir boleh bilang melibatkan antara mobil ya motor kan nggak bisa masuk tol ya, yang pasti mobil ya mobil nanti akan macet di mana-mana. Nah sekarang kondisi jalan tol itu udah sampai kemana? eh, Jakarta mau sampai ke Palembang udah nyambung kan? Kalau nggak salah udah nyambung sampai ke Jambi ya untuk yang Sumatera. Jadi orang akan lebih lebih inilah ya, lebih lebih seneng lagi ya naik mobil ya. Kemudian untuk ini untuk yang Jawa, Jawa itu udah sampai Probolinggo. Cuman yang ini yang sebelah ya Probolinggo sampai ke apa itu yang Python ya, Python atau Situbondo. Itu kelihatannya mungkin akan jadi operasional ya. Baru akan jadi apa ya tol operasional yang belum jadi tapi dioperasikan gitu ya. Itu cukup panjang ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari ini dari peluang pendapatan yang akan didapat oleh JSMR di tahun ini itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau dia lebih tinggi, ini teman-teman lihat ya. Ya, pergerakannya ini masih akan nguji ke 6.450. Ini yang kita lihat untuk JSMR. Karena kotak-kotaknya kan udah jelas banget kan. Ya, kotak bawah ini habis itu naik ya, kemudian di sini juga udah bos. Ini kan artinya bos. Bos itu maksudnya break of structure kan. Break structure ya. Teman-teman kalau lihat change of karakternya ya jelas udah change terus. Ya, ini minornya ya, teman-teman bisa lihat. Ini kan berubah juga. Ya, ini habis itu dia udah close di atas. Nah, jadi ada peluang. Ini tinggal teman-teman, ini berarti cuma buat swing dulu ya. Ini berarti tinggal tunggu dia retest ya, retest aja ya. Stop lossnya kan udah jelas ya. Kalau teman-teman mau taruh di bawah, oke. Terus habis itu tes di atas. Tes di atas itu hampir 1:3. Hampir 1:3. 1:3 itu kurang lebih sekitar berapa ini? 30% ini. Ya, ini untuk JSMR. Jadi yang kita kita pricing itu ya tentu pasti Lebaran. Kita pricing untuk Lebarannya. Kemudian termasuk tol-tol yang baru dari yang dioperasikan oleh JSMR. Ini yang kita lihat dari JSMR karena kotak-kotaknya kan udah jelas banget. Ini dari sini ya terus habis itu naik ya kemudian ini masih masih ada kotak di sini cuman saya ambil yang kotak yang atas aja. Ya, nah habis itu teman-teman bisa lihat kan. Nah, nextnya apa? Dia pasti akan ngincar satu lagi. Karena ini udah low yang terus meninggi kan. High-nya juga terus meninggi. Betul nggak? Ya, ini yang kita sebut sebagai minor trend-nya. Nah, kalau nanti dia akhirnya break ini, ya ini berarti ada peluang. Berarti dia ada peluang untuk mengakhiri sideways ini. Gitu. Teman bisa lihat kan, mengakhiri sideways ini. Ya, terus habis itu naik. Gitu. Ini untuk JSMR. Ya, kurang lebih begitu ya untuk JSMR. Jadi tunggu dia pullback. Kalau nggak mau pullback ya sudah teman ngambil juga boleh. Ya ngambil juga boleh.
Terus habis itu nanti kalau misalnya dia ada pullback, besok ada pullback ke sekitar goceng gitu ya. 5.000 ini sekarang close berapa? 5.250 ya. Nah, dia ada pullback yang mungkin akan jauh-jauh di 5150 ya atau sekitar iya ini sekitar goceng, sekitar 5.000. Ya sekitar 5.000, 5150, 5.000 itu memang bisa atur beberapa tempat masuk lah ya. Nah, habis itu tinggal targetnya di atas. Stop loss-nya ya berarti di bawah kotak. Bawah kotak. Inco udah sign. Oh, 3050. Nah, kita lihat ya. Inco 3050 sedangkan harga sekarang itu berapa? Harga sekarang 3.800. Ya, jadi ya udahlah. Ini kita masih masih menunggu lah ya. Ini lihat ya, kena trendline masih turun kan? 3050 berarti kemana? Ke daerah sini ya. Ya kita tinggal lihat lah, ini 3050 sekarang harga 3.800. Jadi sebenarnya memang lumayan mahal lah ya. Harga sekarang dengan harga yang desain oleh pemerintah. Nah, kenapa pemerintah sign di 3050? Artinya harga fundamental dari si Inco untuk saat ini itu di situ, ya kan? Ya nggak usah susah-susah lagi kita ngitung lah ya. Ya, ini artinya udah dihitungkan oleh mereka. Jadi kedua belah pihak menghargai Inco di 3050. Nah, kalau kedua belah pihak menghargai Inco di 3050, lu beli nggak 3.800? Jadi kita lebih baik ya kita tunggu di daerah bawah. Ya, jadi kalau lihat harga wajarnya, ya harga wajar di sana dong. Ya, jadi kita yang lebih baik kita tunggu di bawah. Nah, ini kita bilang, jadi nggak usah FOMO kan? Ya, kita akan tunggu di daerah situ. Karena mereka udah hitungin, sama kayak kemarin Goto gitu ya. Goto, waktu dia IPO harga wajar berapa? Wah kan menggelembung sekali kan. Nah, kemudian masuk pihak luar, ya pihak luar yang bukanlah investor kan. Maksudnya investor saham gitu ya. Pihak luar yang mau beli Goto, belinya berapa? Coba lihat teman-teman bisa belinya berapa. Murah sekali, ya kan? Murah banget gitu. Nah, akhirnya ya teman-teman bisa lihat, oh Goto itu di harga wajar apa enggak kan? Nah, sekarang balik lagi ke Inco. Kalau Inco akhirnya pemerintah beli di 3050, artinya apa? Artinya itu harga yang disepakati. Ya, jadi kalau anggap gini deh. Teman-teman lihat sebuah barang gitu ya, sebuah barang. Ya pasti akan tawar-menawar dong. Kenapa tawar-menawar? Karena dari yang jual merasa bahwa harga yang harus gua jual itu segini karena harus plus keuntungan dong, ya kan? Nah, yang beli gimana? Yang beli merasa bahwa oh, kalau ini ketinggian lu turunin lah sehingga nanti dia ketemu. Nah, ini ketemu kenapa ketemu? Karena dari sisi penjual merasa bahwa oh untuk gua cukup, oke lah gua lepas. Ya. Nah, dari sisi pembeli mengatakan apa? Oh, oke lah ini cukup wajar lah harganya lu untung oke lah. Gitu dikasih untung gitu kan, tapi dia ngitung. Oh, ini oke lah bisa lah bisa oke. Jadi ketemu mereka. Kayak gitu loh. Ya, nah kalau sekarang harganya berapa? 3.800. Jadi ini jelas ya, ini udah harga udah cukup di atas untuk keadaan saat ini. Kemudian teman-teman juga mesti ingat, Inco ini kan nikel ya. Nah, nikelnya sendiri gimana? Ya harganya kan udah jauh di bawah harga yang terjadi sebelumnya kan. Ya, nah jadi artinya ya masih pasti akan ada nanti capai keseimbangannya di mana gitu. Ya, jadi kalau 3050 ya minimal ya turunlah mungkin di 3.400 atau 3.300. Kita nanti lihat teknikalnya seperti apa. Ini gunanya teknikal. Jadi nggak cuman akhirnya garis-garis doang. Kita tahu bahwa nih ini dalam keadaan downtrend kan. IG-nya nggak kelihatan ya. Nih, ya ini kan dalam keadaan downtrend kan. Ya, oke. Penurunan ini pasti ada sebabnya. Bukan dia asal turun aja nih. Ya kan? Gitu. Nah, begitu keluar 3.830 dan kemudian desain cuma di 3.050, ya ini apa ini? 3.800 artinya kan penurunannya masih akan lanjut, ya kan? Nah, kalau trennya masih akan lanjut dikonfirmasi lagi dengan harga kita bilang harga wajar gitu ya. Harga wajar ya artinya ya kita lebih baik kita tunggu sampai ada di area wajarnya. Nah, baru di situ kita mulai ambil. Gitu kan? Ini teknikal kan?
mengkonfirmasi kan akhirnya kan bahwa oh harga wajarnya ternyata 3.000 ya sudah kita tunggu aja di 3.000 nggak usah maksain buat masuk. Ini juga kemarin kan kita udah bilang juga kan ke teman-teman kan ya daripada kita nanti nggak pasti ya lebih baik kita tunggu udah pasti mana sih ini 3050 coba bayangin di bawah sini 3050 berarti di daerah mana nah ya ini daerah ini kalau dilihat 3050 technical ya ini ada di daerah supply demand-nya itu jadi ya kita akan tunggu di daerah kotak ini kotak mana nah ini kotaknya nih ya kan ini kotak ya ini dari sini gitu jadi lebih baik tunggu di situ nanti mungkin nanti dia akan ada bikin set satu dulu kan ya ada pengambilan barang lagi terjadi akumulasi lagi ya kan ini kan proses buang barang nih ya nanti kalau dia udah selesai kita nggak lihat ini kan nanti akan ada proses akumulasi nggak ya habis itu dia ambil barang lagi ya terus habis itu kemana iya oke iya soalnya ini nggak tahu nih kenapa nih soundnya ya kalau saya pakai sound handphone lebih 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 jelek lagi oke apa lagi Eh, apa ini is is kemarin bukannya udah break oh iya kan nih is kenapa ini nih ya nah ini contoh-contoh ya contoh ini sekalian contoh yang cukup bagus ini ya kita mau lihat ya ini kan tadinya dia harusnya kan mulai ke money spot ya si is ya mulai money spot nah ini kita mungkin akan lihat main kayak gitu ya ini kan daerah money spot ya oke nah kemudian kan kita lihat main ya main di bawah itu ada gap nah ini kayak gini misalnya nanti dia mungkin akan jebret ke bawah nah akhirnya menghasilkan shadow begini ya terus habis itu naik nah ini yang kita mau mungkin mungkin akan kita lihat salah satu opsi bahwa mungkin saja si main itu akan kayak gini ya ini contoh aja ya oke nah sedangkan kalau teman-teman lihat dari pergerakan si is ya ini kan mau ditanya gue masih bisa hold apa enggak kan nah pergerakan ini sebenarnya lumayan ini ya lumayan mengejutkan ya ya walaupun dia akhirnya cuma di cross shadow berarti ini sempat ARB ya ya sempat ARB kali ini ya turun sampai ke bawah tapi volumenya gede ya volume besar artinya apa artinya pergerakan yang up-nya itu mungkin saja udah mulai habis ya mungkin saja sudah mulai ada inilah mulai berakhir ya waktu itu kenapa kita ambil si is waktu itu ya kenapa kita ambil is pertama teman-teman harus ingat is ini adalah saham hotel di mana pada saat COVID di 2019 ini kan 2000 berapa nih sampai ke berapa ini ya ini dari sini nih dari bawah sini ya waktu itu apa yang terjadi ya nggak ada ya nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa nggak ada yang berani nginep di hotel bla 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 segala macam nggak ada lah pokoknya kosong lah ya jadi otomatis pendapatannya ya pasti habis ya pasti habis nah yang menyelamatkan isi itu adalah dia nggak punya utang gitu kan ya dia nggak punya utang malah waktu COVID kemarin dia malah sempat renovasi ya kemudian kemudian yang kita lihat itu adalah setelah COVID ya itu terjadi perbaikan pada pemasukannya bukan fundamentalnya ya fundamentalnya nggak berubah sama sekali sih is ya tetapi yang berubah itu adalah pemasukannya nggak ada nah ini terjadi penambahan pada pemasukannya ini yang is ya is waktu itu makanya kita liatin kan nah kemudian lah ya setelah dibilang new normal itu orang kayak itu kan euforia banget kan keluar nginep di hotel apa segala macam gitu nah ini menjadi berkatnya si is ya berkatnya is ya terus habis itu dia naik kan berat sampai ke atas ini udah ya mungkin ini udah cukup maksimal lah kenaikannya lah ya ini berarti kenaikannya udah berapa kalau teman-teman ngambil daerah bawahnya
ambil sini ya misalnya. Itu berarti udah sekitar 200-an. Tapi saya nggak ngikut sampai ke 200-annya. Waktu itu saya udah keluar dari sini ya. Daerah mana ya? Mana emang? Ini nih daerah sini saya udah keluar. Ya ini naik sampai ke mana? Ini daerah sini. Ini sekitar nggak sampai 100% sih. Cuma berapa ya? Waktu itu ya sekitar 90 atau 90 sampai 80%. Kenapa? Karena udah kena ke EMA 50 ya. Tapi dia masih bisa naik gitu sampai ke atas. Ini yang pergerakan ini udah nggak saya ikutin. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini kenapa ini turun begitu gedenya, begitu drastisnya. Nah, kalau yang saya lihat adalah sentimen untuk si saham-saham yang bergerak di bidang ini ya memang udah kelar lah ya, udah kelar. Karena apa? Mereka udah balik ke normalnya. Balik ke pada pendapatannya yang normal lah, yang normal sebelum terjadinya COVID segala macam. Nah, yang perlu dilakukan oleh IS itu adalah dia ada penambahan cabang hotel nggak, sehingga dia bisa menambah lagi pendapatannya atau ada apa lagi gitu. Kalau misalnya masih hotel yang sama, tidak ada apa namanya kegiatan pembangunan hotel yang baru dan sebagainya, ya sudah ini udah kembali ke apa ya harga normalnya gitu loh ya sebelum COVID ya udah clear gitu loh. Jadi kalau lu bilang ini turnaroundnya udah selesai. Dia udah balik lagi ke normal sama kayak dulu kita ambil ACE ya kan. Nah, jadi apakah ini sekarang udah normal ya? Kita lihat. Karena perbaikan pada ACE itu sebenarnya banyak loh. Dia kayak misalnya yang terakhir tuh yang saya lihat tuh di beberapa mall ya. Dia mulai melakukan apa ya namanya itu ya pemanfaatan lahan, ini bahasa kerennya lah ya, pemanfaatan lahan toko secara maksimal. Jadi kalau tadi ya longgar-longgar, ini dia padatin sehingga dia nggak butuh 2 lantai mall, ya sekarang dia cuma butuh 1 lantai cukup, misalnya kayak gitu ya. Sehingga dia bisa mengurangi biaya operasional untuk sewa mallnya, kayak gitu ya. Tapi display barangnya, bla 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 segala macam itu masih sama gitu. Nah, itu kalau misalnya dilakukan di toko-toko yang lain, kemudian em, pelanggan customer yang datang flow-nya itu masih sama, berarti kan sebenarnya pemasukannya sama, tetapi biaya operasional bisa mengecil. Nah, kalau itu terjadi, harusnya itu masih bisa menaikkan ini ya, menaikkan harganya si ACE. Ya, ini yang kita lihat ya. Saya udah keluar. Nah, saya nggak tahu nanti apakah dia kayak is gitu ya, masih akan ada pergerakan sekali lagi sampai ke atas. Itu saya nggak tahu. Kita tinggal ikutin aja ya. Nah, kalau teman-teman masih mau ikut, ini berarti kan teman-teman udah tinggal jaga ini kalau dia ngebreak berapa nih 875 ya. Close yang di atas tuh. Jadi ada peluang masih ada pergerakan sekali lagi. Itu dengan catatan kalau apa yang dilakukan oleh E saat ini itu berhasil mengurangi biaya operasionalnya. Ya, kalau dia bisa berhasil mengurangi operasional, sedangkan pemasukannya tetap, oh ini udah udah satu prestasi sendiri yang bisa menaikkan harganya si Ace. Nggak tahu nanti apakah bisa dihargai sampai seberapa tinggi. Ya, ini kalau dia sempat capai berapa nih? Sempat capai sampai 1.900-an. Ya, apakah dia akan sampai ke situ? Kalau lihat dari fundamental saat ini sih kayaknya enggak ya. Ya, tapi ya, nah nggak ada yang mustahil di pasar. Kita cuma bisa ikutin teknikalnya. Balik lagi itu gunanya teknikal. Ya, untuk mengukur momentum dari pergerakan harganya. Ya, nah fundamental gimana? Fundamental yang kita lihat itu lebih ke arah sentimen yang bisa menggerakkan euforia yang terjadi pada teknikal. Ya, walaupun PBV-nya udah tinggi dan lain sebagainya. Nah, teknikal itu nggak ngomongin soal PBV. Teknikal itu cuma ngomongin soal psikologi. Ya, teknikalnya psikologi. Jadi kalau di dalamnya ada unsur euforia, gini. Teranginnya harusnya begini. Pada saat teman-teman gini aja ya. Kita asumsi adalah teman-teman jatuh cinta deh. Ya, jatuh cinta. Biasanya apa? Jadi orang bodoh ya ngomong gitu ya. Seringkali di analogi yang gitu kan, orang kalau udah bucin gitu ya, jadi bodoh, logikanya nggak jalan. Nah, itu terjadi pada technical. Pada saat harga dibikin naik, 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 orang cenderung apa? FOMO, fear of missing out. Ya, fear of missing out.
Nah, begitu dia fear of missing out, ini ada satu istilah baru lagi. Namanya FOPO. Ya, FOPO. Nah, pada saat dia terus naik nih, kan gue daripada gue ketinggalan, atau mungkin gue sebenarnya udahlah itu udah FOMO lah gitu kan. Nah, tapi muncul ada namanya FOPO, opini orang, lu nggak punya es, lu mah sayang lu nggak ada es, nih lihat dong es gua sudah sekian persen, sudah 100%, sudah gini-gini. Nah, karena opini orang mengatakan bahwa mereka punya es untung-untung segini, mereka ikutan. Fear of people opinion gitu. Ini yang terjadi pada zaman saat ini. Ya, fear of people opinion. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kayak Misway. Ya, Misway viral nih. Dia bikinlah apa? Pink Sway. Apa lagi ya tuh ya. Nah, terus Jus Konde viral ya. Oh, kayaknya ini bisa nih. Dari FOMO akhirnya jadi FOPO. Ya, FOPO itu apa? Fear of people opinion. Wah, lu belum punya apa ya jualan kayak Misway gitu. Itu mah gampang lu mendingan lu buka deh. Itu lu ketinggalan lu. Terus tiba-tiba teman satu gengnya semua punya itu, dia nggak punya. Cepet-cepet dia buka. Padahal dia udah tahu bahwa ini udah periode FOMO. Ya, ini periode sudah hype yang bentar lagi udah turun. Oh, yang penting apa? Gue punya. Kenapa? Karena gue peduli dengan opini orang gitu loh. Ya, ini teman-teman perlu ingat lah ya. Jadi technical permainan psikologi sebenarnya. Ya, permainan psikologi. Ya, jadi kita nggak bisa ngukur technical dengan PBV. Ya, makanya kan kenapa saya selalu bilang kan kita nggak pakai PBV. Ya, price to book value nggak bisa. Teman-teman bisa lihat dah kayak Amazon saat ini PBV-nya berapa. Ya, nggak bisa diukur dengan itu. Kenapa? Karena ada euforia di situ, ada FOMO, um, ada FOMO, ada YOLO, ada FOPO sekarang. Kayak gitulah kurang lebih. Ya, is ARB nggak kejemput. Oh, berarti cuma nyentuh doang ya. Memang is itu apa ya kita bilang ya, di order booknya memang likuiditasnya nggak gede-gede banget. Tetapi kalau dia ramai baru gede. Karena saham beredarnya sedikit, saham yang dimiliki oleh owner itu yang gede gitu. Jadi kayak orang nggak niat gitu buat buat IPO. Ya, oke, saya ambil satu lagi ya, apa ya? Oh, WRG. WRG deh ya. WRG kita lihat ya, karena kan gara-gara Nasdaq, Nasdaq apa namanya all time high gitu ya, sehingga saham-saham teknologi kita juga naik gitu kan, kayak DMMX. DMMX hari ini kan juga masih naik kan, WRG segala macam. Jadi ini kalau saya lihat ya, saya cenderung lihat itu adalah untuk DMMX, untuk WRG ya, sentimen paling besar untuk mereka itu adalah di industri game. Ya, nggak tahu ya bahasa Indonesia game itu tanda game. GIM ya. Game di mana disebutnya apa ya? Eh, kepala percepatan industri game ya. Ya, teman-teman tahu lah ya siapa orangnya kan? Ya LBP itu ya punya kayaknya semua program harus dia deh baru jalan kan. Nah itu salah satu faktor yang saya lihat itu membuat pergerakan dari WRG dan DMMX ya itu salah satu faktornya ya yang lain kan buktinya adem-adem ayam aja kan. Ya salah satu faktornya adalah itu. Nah, kita mau lihat adalah sekarang porsinya si WRG dan DMMX itu ke arah industri game ini seberapa gede? Yang mungkin yang pernah kita tahu itu adalah DMMX ya. DMMX itu punya punya apa ya karakter atau apa gitu ya semacam kayak game itu yang Gundala atau apa gitu ya. Nah itu DMMX punya. WRG itu kan cenderung ke AI. Nah ini mereka itu bisa nampung berapa besar dari sentimen itu, oke? Nah sekarang teknikal yang kita mau lihat. Ini teknikalnya ambil weekly deh ya. Oke, nah ini weekly teknikalnya. Apa yang terjadi pada WRG ini sudah dalam keadaan
Sideways. Ini adalah low-nya, udah sampai ke bawah, ya. Kemudian high-nya dari sini. Oke. Ya, ini adalah range-nya. Ini range untuk si WRG. Jadi di daerah 92 sampai ke 200. Oke. Nah, teman-teman cek itu. Cek yang tadi yang saya sebut itu yang soal industri game. Itu seberapa besar efeknya ke WRG sama DMMX. Kalau efeknya cuman ya so-so aja, cuman sentimen hanya sentimen yang sekilas doang gitu ya, ya udah, teman-teman lebih baik nggak usah ikut karena trennya itu tidak akan kuat, ya tidak akan kuat sampai ke atas. Tetapi kalau lihat dari teknikalnya, ini teknikal ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya sebenarnya secara minor itu udah hampir mau change of character. Ini minor loh ya, minor. Kalau trend gedenya tetap dalam keadaan sideways, oke? Okay? Nah, minornya itu ada di sini. Oh ya, saya lupa. Nah, ini minornya di sini. Di daerah berapa? 130 ya. 130 ini adalah trend minor. Kalau dia bisa nge-break itu, ini saya sekalian deh EMA 200-nya di mana? Nah, itu. EMA 200-nya ada 144. Jadi dia bisa break ini minornya. Minor trendnya. Sebentar ya, kita lihat dulu. Oh, ini bukan minor. Ini sebenarnya nggak minor ya. Oh, minornya di sini. Nih, ini adalah trend untuk saat ini. Saya buang ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, range-nya itu di sini. Nah, ini minornya, ini trading range-nya nih. Dari 166 sampai ke bawahnya itu 86 ya. Karena ini udah cukup tegak lurus nih. Cukup tegak lurus, kemudian kalau teman-teman dari volume, ini kan volumenya support ya. Nah, kalau dia support, maka dia akan naik dulu nih. Naik ya, tembusin EMA 200 144, tembusin ini 166, habis itu dia bikin struktur ya. Ini kan low, kemudian dia akan bikin high, next-nya adalah dia bikin higher low ya. Nah, pada saat dia bikin higher low itu ya berarti itu retrace ya. Nah, tungguin itu. Tungguin ya, tungguin. Nah, di situ mungkin akan ada pergerakan kembali ke atas. Kalau teman-teman mau konservatif, tungguin komennya aja. Konfirmasi 4 titik kan ya. Jadi lebih adem, lebih aman. Ini untuk technical. Jadi pergerakan ini belum bisa ngapa-ngapain untuk WRG. Ya, belum kita bisa, oh ini udah bakal uptrend segala macam. Belum. Ini baru kita bilang apa ya? Orang-orang baru mencoba untuk memprice in untuk industri game itu. Jadi kelihatannya di 2024 itu bakal dikejar. Ya, nah 2025 nanti pemerintahan baru kan ini ceritanya banyak milenial nih, ya Gen Z segala macam kan. Apakah industri game itu juga akan jadi fokus? Ini yang teman-teman kita mau coba nanti ikutin ya. Kalau itu jadi fokus, maka dua saham ini DMMX sama si WRG teman-teman perhatikan. Game yang lain ya paling berhubungan dengan voucher ya. Voucher itu adalah UVCR ya kalau nggak salah ya. Itu kita lihat aja nanti trennya. Trennya terus menguat. Kalau trennya terus menguat, nah ini mungkin ada peluang di daerah saham-saham teknologi, terutama yang berkaitan dengan game. Karena game itu gimana ya sekarang ya? Orang itu kayak hampir nggak bisa lepas dari game ya. Uh, game apa aja ya? Sorry saya nggak main game soalnya. Ya, ya pokoknya itulah ya. Push rank lah apa segala macam, pokoknya istilah-istilah mereka lah ya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah tren dan itu direspon oleh pemerintahan baru, jadi ini bisa jadi selain makan gratis itu ini juga bisa didorong. Karena yang pilih 02 itu kan juga banyak kan Gen Z sama si milenial kan. Ya. Nah, itu direspon nggak? Karena wakil presidennya juga masih golongan milenial juga lah ya. Nggak tahu ini masuk Gen Z atau milenial dia. Ya, nah itu direspon nggak? Kalau direspon, ya ini mungkin akan ada pergerakan dari sini. Ya bisa jadi akan menjadi sebuah tren juga di pemerintahan yang baru selain makan gratis. Gitu. Oke? Ya saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya, semoga itu ya boleh bermanfaat ya. Ini nanti yang belum sempat kita coba di hari Rabu. Buat teman-teman yang yang ada pertanyaan segala macam, siapin dari sekarang deh. Jadi nanti di hari Rabu pada saat kita live, ya pertanyaannya udah dimasukin. Jadi saya juga nggak akan bahas soal saham-saham itu terlalu banyak. Ya, jadi kita akan, karena hari Rabu kan buat umum kan, jadi
mungkin akan kita lebih banyak fokuskan ke tanya jawab. Oke, saya pikir untuk saat ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan teman-teman tinggal apa di analisa ulang ya, sesuaikan dengan setup masing-masing, sesuaikan dengan karakter masing-masing ya. Jadi nggak 100% apa yang kita sampaikan di sini pasti akan jalan seperti itu ya. Jadi tinggal cocokkan aja sama karakter masing-masing. Oke. Thank you semuanya untuk waktunya. Saya izin pamit ya. God bless semua. Sampai ketemu hari Rabu mendatang. Oke, thank you.